Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar menemukan kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan setiap yang mendengarnya hari ini. Berbicaralah kepada kami dan hamba-Mu, karena kami siap mendengarkan berita firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah persiapkan sebuah kota bagi mereka. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengapa kita tetap percaya. Mengapa kita tetap percaya? Tidak selalu ada mujizat meskipun kita percaya. There can be miracle when you believe. Demikianlah sebaris lirik lagu yang dinyanyikan oleh Mariah Carey dan Whitney Houston belasan tahun yang lalu. Nahasnya 14 tahun kemudian, Whitney Houston ditemukan tewas tenggelam di bak mandi sebuah hotel di California. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa meninggalnya Houston dipicu oleh reaksi kokain yang berlebihan di dalam darah yang akhirnya menyerang jantungnya. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menyatakan bahwa di dalam diri atau di dalam darah Houston juga ditemukan reaksi ganja, obat bius, dan obat antidepresi dan obat-obat alergi dalam dosis yang tinggi. Nah, penyanyi yang dulunya melantunkan lagu mujizat bagi orang-orang yang percaya kini mati tanpa menerima kelepasan dari kecanduan obat-obat yang dideritanya. Dia tidak menerima mujizat, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari kecanduan obat-obat yang dideritanya. Jadi tidak selalu mujizat terjadi meskipun kita telah percaya. Hal yang sama juga dialami oleh seorang atlet olahraga atletik bernama Johnny Erickson Tada. Suatu kali ia melompat ke dalam sebuah teluk untuk berenang, tetapi kepalanya terantuk batu yang besar di dasar air yang sebenarnya dangkal. Seketika itu juga tubuh Johnny mati rasa. Ia menderita kelumpuhan total dari leher ke bawah, bahkan wajahnya menjadi sangat buruk. Dia adalah seorang Kristen yang rajin beribadah. Dia seorang Kristen yang rajin berdoa. Bahkan dia seorang Kristen yang rajin menghadiri KKR penyembuhan, di mana ia selalu berdoa, ya Tuhan tolong lepaskan saya, bebaskan saya dari kursi roda ini. Dia terus memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya ia dilepaskan, ia dibebaskan, doanya dikabulkan. Kenyataannya apa? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mujizat tidak terjadi meskipun ia sudah berdoa, meskipun ia sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menolong umatnya. Allah adalah Allah yang memperhatikan keberadaan umatnya. Tetapi pertolongannya itu tidak kita rasakan setiap saat, bukan? Berapa banyak dari antara kita yang setiap minggu datang ke gereja,
didoakan, bahkan berdoa secara pribadi. Tetapi masih saja menderita sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, bahkan mungkin derita bertahun-tahun. Berapa banyak di antara kita yang sudah berdoa, kita bersaksi sepenuh hati, tetapi orang tua dan keluarga kita masih saja belum percaya kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap saja tidak mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan harapan, mungkin tidak lulus-lulus juga. Berapa banyak di antara kita yang sudah berusaha keras dan meminta kepada Tuhan dengan sepenuh hati dalam kehidupannya, tapi sampai hari ini masih belum bisa mendapatkan jodoh, masih belum bisa mendapatkan pekerjaan, masih belum bisa mendapatkan keturunan, masih belum bisa mendapatkan harta warisan, atau apapun yang saudara harapkan. Nah, jika demikian Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan? Mengapa kita tetap percaya? Bagian Alkitab yang tadi kita telah baca bersama menyatakan setidaknya ada 2 alasan mengapa kita tetap percaya walaupun terkadang tidak selalu mujizat kita alami dalam hidup kita. Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Dalam ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kesimpulan dari ayat ini menyatakan kepada kita bahwa karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Bagian Alkitab yang mendasari renungan ini merupakan daftar orang-orang yang mati di dalam iman kepada Tuhan. Ya, menariknya tokoh yang mendapat porsi penjabaran yang paling detail, paling panjang di antaranya adalah Abraham. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman, sekaligus bapak leluhur orang Yahudi. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa Abraham dan Sarah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 12 Allah memanggil Abraham dan menyuruhnya keluar dari Mesir, ya, keluar dari tanah asalnya di Haran dan menuju suatu tempat yang sama sekali tidak ia ketahui, yang belakangan disebut oleh keturunannya sebagai tanah perjanjian. Kita juga tahu bahwa Allah satu kali menyatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebanyak pasir di laut. Keturunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang di langit. Ya. Ia hidup sebagai orang asing di sana, dari satu kemah ke kemah yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya. Sampai ia mati, firman Tuhan di ayat 13 katakan, ia hanya melihat kurang dari 10 anak yang dilahirkan oleh istrinya. Bagaimana dengan janji Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut, akan sebanyak bintang di langit? Tetapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ia hidup hanya dengan bermodalkan janji bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi umat Tuhan. Apa yang membuat janji itu saja cukup bagi Abraham? Karena Abraham tahu bahwa Allah yang berjanji kepadanya adalah Allah yang bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya juga kita bisa demikian. Kalaupun mungkin terkadang dalam hidup kita sesuatu hal tidak semudah yang kita bayangkan, suatu hal yang kita harapkan tidak seperti yang kita kehendaki, seperti yang kita mau. Tapi firman Tuhan memberikan teladan yang baik bagi kita, yaitu Abraham tetap percaya kepada Allah karena dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Kita mungkin berpikir, kalau Allah setia, kenapa begitu lama baru ia menepati janjinya? Tetapi justru itulah kesetiaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah yang masih terus dan senantiasa mengingat janjinya kepada saudara-saudara, kepada kita semua sebagai umatnya, meskipun sudah lama waktunya. Kesetiaannya itu terbukti sepanjang sejarah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Umat Israel ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir,
Ketika sudah genap waktunya, Dia keluarkan. Lain waktu mereka dibuang ke Babel sampai 70 tahun, Tuhan janjikan, Tuhan juga bebaskan. Nah, ketika manusia terbelenggu dosa, diutusnya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Kepada kita sekalian Ia berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bertahun-tahun kita hidup menjadi anak-anaknya. Dia senantiasa menopang kita. Dia juga berjanji kepada saya dan saudara bahwa suatu saat Dia akan datang kembali. Dia akan menggenapi janji dalam kehidupan kita. Masalahnya terletak pada persepsi kita. Masalahnya terletak kepada pemahaman kita tentang janji Tuhan. Kadang kita menganggap janji Tuhan itu adalah janji berkat, karena kita menganggap janji Tuhan itu adalah janji kesehatan, janji kekayaan, keturunan, kebahagiaan, dan sebagainya. Saudara, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan janji Allah dalam kehidupan saya dan saudara adalah janji penyertaannya, janji pemeliharaannya, janji bahwa kita akan senantiasa aman, ya, kita senantiasa aman di dalam Dia, dan jiwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Lalu bagaimana kita memandang bencana, sakit, penyakit, duka cita, kemiskinan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan lain dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memandang kesetiaan Allah dalam kehidupan kita secara kasat mata? Hanya satu jawaban, kita harus memandangnya dengan iman, kita kepada Tuhan. Hal ini mungkin dapat kita pahami dari seorang tokoh lain dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ayub berkata, sekalipun ia hendak membunuh aku akan berharap kepadanya. Dalam penderitaannya yang begitu berat dan menyakitkan, Ayub tetap percaya kepada Allah. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Allah tidak akan pernah merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Allah bisa dipercaya. Itulah sebabnya Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Karena ia percaya, karena ia tahu bahwa Allah adalah Allah yang bisa dipercaya dalam kehidupan. Lalu yang kedua, mengapa kita tetap percaya kepada Allah? Karena kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Dalam ayat ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah persiapkan sebuah kota bagi mereka. Inilah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Surat Ibrani ini sendiri ditulis dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi asli yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada zaman itu mereka itu dianggap sesat oleh orang-orang sebangsanya yang masih berpegang pada Taurat Musa. Bahkan mereka dikucilkan, disiksa, bahkan dikenakan berbagai penderitaan. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 33, mencatat bahwa mereka dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan yang mungkin maksudnya dijadikan bahan olok-olokan di muka publik, atau dijadikan gladiator yang harus bertanding melawan binatang buas dan menjadi hiburan bagi banyak orang. Nah, dalam situasi itu wajar saja jika mereka mempertanyakan iman mereka. Bagaimana kalau kepercayaan kita ini salah? Bagaimana kalau mereka yang benar? Buktinya mereka hidup aman. Ya, kita malah tertindas. Mana Tuhan Yesus yang katanya mengampuni dosa kita? Kalau Ia sanggup mengalahkan maut, mengapa Ia tidak menolong kita? Iman mereka mungkin melemah hingga akhirnya mereka pertanyaan yang sama yang juga mungkin kita tanyakan. Mengapa kita tetap percaya? Toh kita juga sering mengalami kelemahan, penderitaan dalam hidup kita. Dalam kondisi demikian, maka penjabaran mengenai Abraham, kita kembali kepada tokoh Abraham yang menyadari bahwa dirinya hanya orang asing di bumi ini. Abraham katakan dia hanya pendatang di bumi ini yang sedang berjalan menuju suatu tanah air yang lebih baik. Itu merupakan suatu penghiburan dan kekuatan yang luar biasa.
Orang-orang yang berada dalam penderitaan dan siksaan diingatkan kepada teladan Abraham yang hidup berpindah dari satu kemah ke kemah lainnya, dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Ia hanya pengembara yang singgah sebentar saja di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita, dan kita semua sedang berjalan menuju rumah sejati yang telah dijanjikan Allah kepada saya, kepada saudara, dan kepada kita semua. Dapat kita akan bersekutu dengan Dia selamanya. Jadi perspektif kekekalan ini yang harus kita miliki dalam menjalani hidup yang serba sulit, hidup yang tidak menentu. Karena ingat, kepercayaan kita tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama dengan Dia, Sang Sumber segala rahmat, sukacita, bahkan penghiburan. Ya, jika demikian, maka kita hidup di dunia ini sakit, penyakit kita memang alami, miskin, kelemahan. Kalau kita boleh berkata enggak apa-apa, karena ini semua hanya sementara. Kita tetap hidup dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Itu semua tidak akan sia-sia. Itulah yang Tuhan inginkan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Atau jika kita merasa janji kekalahan itu terlalu jauh, terlalu muluk, iman kita kepada Tuhan tetap tak akan sia-sia. Justru iman di tengah penderitaan itu membawa kita semakin mengenal, semakin percaya kepada Dia. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita tak percaya kepada Tuhan? Ingat, pertama, karena Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Sebagai penutup, mari kita menjadi orang yang beriman. Ya, menjadi orang beriman adalah kebanggaan Allah. Mari kita tetap percaya kepada Allah walaupun kita tak mengalami mujizat apapun. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan kita kepadanya tidak pernah sia-sia. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk tidak pernah sangsi, untuk tidak pernah ragu, tak percaya kepada Allah kita, karena Dia Allah yang bisa dipercaya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih bagi kebenaran firman-Mu. Kiranya akan terus berbekas di hati, di pikiran kami. Berkatilah kami, mampukan kami terus mengingat